Halo business owner dan juga professional leader. Berapa kali Anda pernah mengalami kejadian seperti ini? Ketika melakukan rekrutmen kandidatnya yang Anda nilai, yang Anda interview, terlihat, wah ini kandidat ideal, kandidat yang saya idam-idamkan. Tapi kemudian setelah masuk kerja, satu bulan, 2 bulan, 3 bulan masa probation, ini kayaknya kok tidak sebagus saat rekrutmen di awal ya. Nah kenapa? Dan ini juga menjadi pertanyaan sebenarnya dari rekan-rekan praktisi ya, dari dari webinar dan kelas-kelas kami yang kami lakukan, kemudian dari teman-teman klien yang melakukan secara langsung. Wah ini kita rekrutmen susah nih, bagus di awal tapi kok ternyata ya setelah masuk hasilnya ya setelahnya seperti itu. Ada yang dilanjut, ada yang kemudian tetap di-develop seperti itu pilihan. Tapi yang menjadi pertanyaan, apakah mungkin karena toolsnya atau karena mungkin juga cara kita menilai. Tapi sebenarnya kalau saya boleh tambahkan ke teman-teman klien waktu kita diskusi, sebenarnya apa sih yang Anda lihat gitu? Fokusnya mau kemana? Apakah selama ini kita hanya melihat apa yang nampak saja, tapi sebenarnya kita lupa atau miss. Ada hal-hal yang tidak terlihat, ada aspek-aspek yang sebenarnya itu juga menentukan bagaimana seorang kandidat atau calon karyawan itu bisa bertahan dalam jangka waktu yang lebih panjang di perusahaan kita. Atau bagaimana seorang karyawan itu akhirnya bisa menjadi aset yang berharga di perusahaan. So, hari ini, di video kali ini saya akan coba sharing sebenarnya apa saja sih yang perlu dipertimbangkan atau apa yang sebenarnya perlu Anda lihat, Anda ukur dalam sebuah proses rekrutmen. Nah, ada yang namanya konsep iceberg theory atau teori gunung es. Ini sebenarnya konsepnya cukup general ya, banyak digunakan di berbagai konteks ya, termasuk salah satunya assessment. Pada intinya di teori iceberg ini atau teori gunung es ini akan ada dua bagian. Manusia itu ibarat dua bagian. Ada yang kita bisa lihat sesuatu yang nampak seperti katakanlah kompetensi teknisnya, sikap, perilaku. Itu kan hal-hal yang kemudian nampak muncul. Tapi di balik itu sebenarnya ada lapisan yang nggak terlihat gitu. Kalau Anda pernah lihat filmnya Titanic, itu kan si nakoda kapalnya terkecoh, itu gunungnya kecil, kita coba kita lalui saja, kapal ini kuat, tapi ternyata setelah dihantam ternyata bagian bawahnya gede banget, membuat badan kapalnya, lambung kapalnya bocor seperti itu. Nah ini juga sama ketika kita melakukan proses rekrutmen atau dalam melakukan penilaian kandidat saat proses rekrutmen. Yang saya temui dari diskusi juga dan evaluasi bersama teman-teman klien ya, sinergi ya, kebanyakan yang saya dapatkan adalah begini. Kita hanya cenderung fokus dengan apa yang nampak gitu, apa yang pokoknya dia rajin gitu ya, anak ini bisa tepat waktu, atau misalkan dia bisa melakukan pekerjaan dengan mesin, dengan alat-alat berat dan segala macam, bisa. Tapi seringkali juga kelewat sebenarnya apa sih yang menjadi drivernya dia, apa yang menjadi motifnya dia dalam bekerja, apa yang kemudian mendasari dia punya belief apa sih, value apa sih yang kemudian dia miliki dan bisa fit in dengan budaya atau value-nya juga dari perusahaan. Ini sebenarnya tadi saya bilang hal-hal yang ini yang nggak kelihatan ini, value, drive, motif gitu ya, itu yang sebenarnya juga berdampak atau sebenarnya ini membuat karyawan merasa dia cocok, dia akan melihat tempat perusahaan yang saya tempati saat ini adalah tempat yang saya butuhkan, ini adalah tempat yang sesuai dengan belief system saya, dengan apa yang saya cari. Tidak hanya sebatas saya bekerja terima gaji, itu adalah hal lain. Nah maka artinya kan nggak mungkin ya ketika kita mau melihat sesuatu yang dalam, kita hanya menggunakan atau bahkan tidak menggunakan tools sama sekali. Anda ingat nggak? Dan atau mungkin juga Anda yang melakukan ya, bahwa
ketika saya tanya, memang kalau melakukan proses rekrutmen seperti apa prosesnya, rangkaiannya seperti apa? Oh, kita buka job, buka lowongan, buka portal lowongan kerja nih, iklan segala macam, dapat list, kemudian interview. Dari interview sekali, ada yang 2 kali juga bersama user, selesai. Oke, cuman hanya interview. Anda melihat mengukur orang dari interview, nggak salah sebenarnya. Ini kita tidak bicara dan salah ya, tapi oke, dengan interview sebenarnya seberapa dalam, kalau kita lihat tadi gunung esnya ya, seberapa dalam Anda bisa mengukur apa yang nampak tadi kompetensinya, dan dari yang di dalam ini bisa terakomodir lewat interview. Oh enggak Pak, kami ada selain interview ternyata juga ada menggunakan DSC. Ini disclaimer ya, saya tidak membenci DSC, saya juga masih menggunakan. Tapi pada poin intinya adalah, oh hanya DSC saja untuk menggambarkan keseluruhan. Ini buat saya agak kurang fair. Kenapa? Karena kalau Anda lihat nanti di gunung es, DSC kan sebenarnya mengukur kecenderungan ya, bagaimana perilaku. Ada yang dia dominan, ISC dan segala macam. Artinya belum dapat melihat atau benar-benar memberikan kita gambaran tentang keseluruhan profil tadi, gunung esnya tadi. Artinya kita perlu menggunakan tools lain atau metode atau variasi rekrutmen lain untuk mendapatkan gambaran yang kita harapkan. Begitu. Saya mau kasih Anda gambaran ya, kenapa kemudian penting untuk kita bisa melihat sisi yang nampak maupun juga sisi yang tidak nampak yang di bawah. Ada 2 kandidat. Ketika Anda nilai, kemudian hasilnya adalah, kita asumsikan sama-sama pinter lah ya, 11-12. Secara IQ mungkin dia ada di 100-113 misalkan. 100 ya, antara 113, ya, pokoknya bagus gitu. Kemudian dari sikap sama-sama bagus ya. Anak-anak ini, 2 orang ini punya disiplin misalkan, atau sikapnya dia orang yang tepat waktu, orang yang cekatan dan segala macam, pokoknya bagus. Tapi kemudian ketika masuk Anda terima, dia masuk dalam katakanlah probation gitu, dalam probation 3 bulan. Nah, ada 1-2 orang ini akan punya, 2 orang ini kemudian punya respon yang berbeda. Ketika Anda bilang bahwa ketika nanti menjadi ketika nanti di akhir probation Anda akan dinilai ya, kalau akhirnya hasilnya bagus maka Anda akan dapatkan reward atau Anda akan kenaikan menjadi karyawan tetap misalkan. Ada satu, kalau misalkan Anda nggak lolos maka kami nggak akan melanjutkan dan hari itu Anda tidak bersama kami lagi. Responnya berbeda gitu, bagaimana mereka menjalani masa probation. Yang satu dia sangat semangat karena punya drive-nya atau intensinya adalah, oh kalau misalkan saya bagus saya akan diterima. Ada yang kalau misalkan yang satu lagi berbeda, kalau saya nggak bagus maka saya akan tidak dilanjut. Oleh karena itu saya harus bekerja keras. Dua-duanya akhirnya sama-sama bekerja keras tapi dengan goals yang berbeda. Satu karena melihat opportunity, yang satu karena fear atau takut nggak dilanjut. Gitu. Ini yang kemudian nantinya akan membedakan bagaimana kita akan mentreatment teman-teman rekan kerja ataupun juga atasan langsungnya mentreatment kedua orang ini. Yang satu karena dia takut, maka ya dia akan berjuang, dia akan bekerja sekeras mungkin karena supaya tidak di PHK gitu di akhir. Yang satu bekerja dengan sangat keras karena dia tahu ada opportunity yang menantinya kalau dia bekerja dengan baik. Maka ini akan menjadi penilaian juga kalau misalkan Anda tahu di awal, Anda bisa menggali apa yang sebenarnya motif dia di bekerja, apa yang alasan dia melamar dan segala macam. Tentu ini akan memudahkan Anda. Anda akan tahu ketika nanti orang ini bergabung, ya, ketika kandidat ini bergabung, maka mana yang lebih cocok dengan gaya
gaya kerja perusahaan atau model bisnis perusahaan. Oh, tim kita adalah tim yang sangat fun, orang-orang yang sangat melihat atau berambisi dengan segala opportunity, bukan orang yang bekerja karena rasa takut, karena pasti dari sisi energi pasti akan beda. Mereka akan benar-benar menjadi karyawan yang penuh energi gitu ya. Kalau kita lihat bagaimana sih orang-orang yang penuh dengan ambisi, orang-orang yang penuh dengan semangat, dengan orang yang bekerja karena aku takut. Wah, itu pasti akan beban stres dan lain-lainnya juga secara baik langsung maupun tidak langsung akan berdampak dengan Anda. Nah, ya, ini adalah hal-hal yang sering miss dan mungkin Anda bisa mengevaluasi. So, ini adalah hal-hal yang saya temui dan bisa jadi ini menjadi hal yang sering kali kita miss ketika melakukan proses seleksi. Buat Anda yang sudah melakukan interview, kemudian mungkin meskipun tesnya hanya membutuhkan 1-2 tes, tidak apa-apa, Anda bisa lakukan. Tugasnya adalah Anda memperkaya lagi. Supaya apa? Membantu Anda mendapatkan penilaian atau pemahaman yang lebih utuh terhadap profil si kandidat. Ya, ini karena yang kita atasi, yang kita temui adalah manusia, bukan robot. Sehingga Anda juga perlu sebenarnya memahami bagaimana seseorang ini bergerak atau bekerja selayaknya manusia. Beda kalau misalkan Anda ini akan beda kalau nantinya Anda sudah menciptakan AI atau tim Anda semua adalah robot atau mesin. Anda nggak perlu dengan ribet harus menginterview, Anda harus mendalami yang bersangkutan, karena ya udah robot sistem dia hanya akan patuh dengan instruksi. Begitu. Baik, Bapak Ibu business owner, human capital practitioner dan juga professional leader, sekali lagi kuncinya dalam melakukan rekrutmen yang tepat untuk mendapatkan kandidat yang tepat dan ideal adalah menggunakan metode ataupun tools yang tepat pula. Nah, saya tahu bahwa bagi sebagian Anda atau kebanyakan dari Anda ini menjadi hal yang baru juga ya, dan menjadi challenge bahwa oh ternyata kita harus punya nih toolsnya, oh ternyata proses rekrutmen kita perlu dievaluasi, nggak cuma interview dan lain-lain. Jangan khawatir, sebenarnya di Sinergia kami menyediakan satu bundle tools sebenarnya yang bisa Anda gunakan dalam proses rekrutmen atau asesmen. Sekali lagi Bapak Ibu business owner, human capital practitioner dan juga professional leader, kuncinya sebenarnya ada di cara kita melihat atau menilai apakah kita dapat menilai atau hanya menilai kandidat di permukaannya saja atau kita berani menilai hingga yang paling dalam. Sinergia Konsultan memiliki satu bundle tools yang dapat Anda gunakan dalam proses rekrutmen atau asesmen. Jika Anda tertarik dan butuh diskusi lebih lanjut, Anda bisa langsung terkoneksi dengan tim Sinergia Consultant. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.